Bab 1121. Melihat Su Soudao berlutut di tanah sambil menangis, Du Haiqing segera tanpa sadar mundur beberapa langkah, melepaskan diri dari tangannya, dan berkata dengan serius, "Su Soudao, kamu tahu karakterku. Kapan kamu setuju untuk menikah denganku? Ketika aku memberikannya kepadamu, aku membuat perjanjian 3 pria denganmu, apakah kamu masih ingat?" Su Soudao mengangguk ringan dengan mata merah. "Aku ingat. Aku ingat semuanya. Aku ingat itu kata untuk kata. Istriku, aku benar-benar bingung sesaat. Maafkan aku kali ini saja, oke?" Du Haiqing berkata dengan ekspresi serius, "Su Soudao, kuharap kamu bisa memberitahuku dulu, apa itu perjanjian 3 pria?" Hati Su Soudao tiba-tiba ada rasa sakit dan dia berkata dengan suara gemetar, "Klausul pertama dari perjanjian seorang pria adalah bahwa tidak peduli kapanpun atau dalam keadaan apapun, selama sebagai..." Du Haiqing bertanya, "Selama apa?" Su Soudao menghela nafas, "Hei, selama Ye Changying bersedia menerimamu kembali, aku harus menceraikanmu tanpa syarat dan jangan pernah terlibat." Du Haiqing mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan aturan kedua?" Su Soudao berkata, "Aturan kedua adalah kamu tidak boleh menghentikannya setelah menikah. Pertemuanmu dengan Ye Changying adalah teman yang normal." Du Haiqing bertanya lagi, "Bagaimana dengan item ketiga?" "Item ketiga?" Su Soudao bergumam, "Item ketiga adalah kamu tidak menikah denganku karena cinta, tetapi untuk memiliki keluarga yang stabil. Jadi juga dari kita perlu mematuhi garis bawah moral dan tidak bersikap ambigu dengan lawan jenis atau bahkan memiliki hubungan nyata selama pernikahan. Jika Anda berubah pikiran, Anda harus memberitahu pihak lain terlebih dahulu dan putus secara damai." Du Haiqing bersenandung dan berkata dengan tenang, "Karena kamu mengingat semuanya, aku tidak perlu menjelaskan secara detail. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku hari ini, dan kita berdua akan menjalani prosedur perceraian besok pagi. Tolong cetak perjanjian cerai malam ini, kedua anak kami sudah dewasa, dan tidak akan ada masalah hak asuh. Sedangkan untuk harta keluarga, saya tidak ingin sepeser pun, biarlah." Setelah itu, Du Haiqing berbalik dan pergi. Su Soudao buru-buru berlutut di depannya, mengambil kopernya, dan menangis, "Istriku, kamu tidak tahu detail apa yang terjadi saat itu. Selamatkan aku saat itu. Aku kehilangan satu lengan pada akhirnya, dan aku ingin menebusnya, tapi dia bilang dia menyukaiku selama bertahun-tahun, dan dia hanya ingin pergi tanpa penyesalan apapun." Petik 2. Aku juga tergerak dan impulsif. Jadi, itu pernah terjadi padanya sekali. Petik 2. Aku bersumpah demi Tuhan, aku, Su Soudao, hanya mengkhianatimu sekali, satu-satunya saat. Petik 2. Tolong lihat hubungan kita sebagai suami istri selama lebih dari 20 tahun, tolong lihatlah. Di hadapan kedua anak kita, mohon maafkan aku kali ini. Aku mohon." Du Haiqing berkata dengan serius, "Su Soudao, ada banyak cara untuk membalas rasa terima kasih kepada seseorang, mengapa kamu harus memilih salah satu yang mengkhianati pernikahanmu?" "Benih." Su Soudao menangis dan berkata, Aku bingung sejenak." Du Haiqing melambaikan tangannya, "Tidak masalah apakah kamu bingung atau tidak, yang penting kamu membuat pilihan sendiri. Karena kamu sudah membuat pilihan. Jika kamu memilih, maka berani mengambilnya." Setelah itu, Du Haiqing berkata dengan sangat serius, "Jika kita berdua bisa bercerai begitu saja besok, meskipun kita tidak bisa menjadi suami istri, kita masih bisa menjadi teman, tetapi jika kamu tidak ingin damai, jika kita putus, maka saya hanya bisa mengajukan cerai kepada Yamen. Anda tahu bahwa pengajuan cerai akan disidangkan di pengadilan. Anda juga orang terhormat, jadi tidak perlu membuat masalah menjadi jelek, kan?" Su Soudao memandang Du Haiqing. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia bertanya dengan suara tercekat, "Sayang, apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku?" "Selama kamu memberitahuku, aku, Su Soudao, akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu berarti melewati gunung pedang dan lautan api, aku tidak akan ragu." Du Haiqing tersenyum tipis, "Su Soudao, maafkan aku benar-benar tidak bisa memaafkan kamu." Su Soudao sedikit gemetar, dan bertanya padanya, "Istri, kamu dan aku telah menikah selama lebih dari 20 tahun, apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan?" Du Haiqing bertanya kepadanya, "Su Soudao, apakah kamu tahu kenapa aku sangat mencintai Ye Changying?"
Su Soudao tiba-tiba terkejut. Dia memandang Du Haiking dan bertanya dengan suara serak, "Mengapa?" Du Haiking tersenyum pahit dan berkata dengan suara yang menyedihkan dan menyakitkan, "Ketika Chang Ying hendak menikah, saya juga berlari untuk mengaku padanya seperti yang diakui He Yingxiu, kamu. Aku bahkan berpikir untuk memberikan tubuhku padanya. Bahkan alasanku sama persis dengan alasan He Yingxiu." Petik 2. Aku berkata kepadanya saat itu, "Chang Ying, aku telah mencintaimu selama ini bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Jika kamu tidak mencintaiku dan benar-benar tidak mau memberiku hasil, maka jangan biarkan aku meninggalkan penyesalan terakhir." Petik 2. Saya juga berkata, "Chang Ying, yang paling berharga hal bagi seorang wanita adalah kesuciannya sendiri. Alasan mengapa kesucian ini berharga karena setiap wanita berharap untuk menyerahkannya kepada pria yang paling dia cintai, dan aku berharap untuk menyerahkan kesucianku padamu." Pada titik ini, suara Du Haiking tersedak, dan dia melihat ke arah Su Soudao berkata dengan nada menangis, "Tetapi perbedaan terbesar antara Chang Ying dan kamu adalah bahwa Chang Ying menolakku tanpa ragu-ragu. Karena dia berkata bahwa dia tidak akan pernah menghancurkan masa depanku. Hanya karena alasan ini, kamu tidak akan pernah sebaik dia." Su Soudao terdiam setelah mendengar ini. Dia merasakan wajahnya semakin panas, begitu panas hingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Ketika Du Haiking melihat bahwa dia diam, dia menghela nafas dan berkata, "Su Soudao, mari kita berkumpul dan berpisah sebagai pasangan, oke?" Su Soudao tidak bisa menahan tangisnya. Dia ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan, lalu memikirkan cara untuk memohon dan mempertahankan Du Haiking. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Du Haiking, bahwa dia telah memohon pada Ye Chang Ying seperti yang diminta He Yingxiu padanya, tetapi Ye Chang Ying menolaknya, dia benar-benar tidak malu untuk mencoba memaafkan dirinya sendiri. Dan dia juga tahu betul bahwa alasan tidak ada gunanya. Sekarang Du Haiking telah mengambil keputusan, dia pasti tidak akan menoleh ke belakang. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, terdengar ketukan cepat di pintu, dan pengurus rumah tangga berkata dengan cemas di luar pintu, "Tuan muda, saya meminta Anda untuk segera bergegas ke sana." Dia berkata bahwa ada masalah besar dan mendesak, jadi Anda harus bergegas. Petik 2. Su Soudao sedikit ketakutan. Dia telah mengambil mandi, dan istrinya akan menceraikannya ketika dia keluar dari kamar mandi. Jadi dia tidak menyangka bahwa keluarga Su kini telah terdorong ke garis depan karena pengumuman dari Biro Keamanan Nasional Negara bagian Beihai. Dia sebenarnya tidak ingin pergi kemanapun sekarang. Dia hanya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga istrinya. Namun, keagungan ayahnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia patuhi. Terlebih lagi, ayahnya telah meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahunya bahwa ada hal yang mendesak dan peristiwa-peristiwa besar. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia takut ayahku pasti akan marah besar. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berteriak kepada pengurus rumah tangga melalui pintu, "Oke, kamu pergi dulu, aku akan berpakaian dan pergi ke sana." Petik 2. Oke, setelah pengurus rumah tangga pergi, Su Soudao memandang Du Haiking dan memohon, "Istriku, bisakah kita ngobrol baik-baik saat aku kembali?" Du Haiking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu lagi bicara di antara kita, sebaiknya kamu segera pergi ke tempat lelaki tua itu." Setelah itu, dia memanfaatkan kurangnya perhatian Su Soudao dan mengambil barang bawaannya, siang kemudian membuka pintu dan berjalan keluar. Bab 1122. Melihat sosok tegas Du Haiking tanpa menoleh ke belakang, Su Soudao merasakan begitu dalam hatinya hingga dia hampir tercekik. Dia sudah lama mengetahui bahwa Du Haiking sebenarnya tidak mencintainya. Dia juga sudah lama mengetahui bahwa orang yang selalu dicintai Du Haiking di dalam hatinya sebenarnya adalah Ye Chang Ying. Terlebih lagi, Du Haiking terkadang meremehkan kemampuan Su Soudao. Meskipun dia tidak pernah mengganggu privasi Du Haiking di permukaan, secara diam-diam, dia sudah mengetahui semua tindakan Du Haiking. Bertahun-tahun yang lalu, setelah ponsel mulai memiliki kemampuan jaringan Wi-Fi, Su Soudao meminta peretas jaringan papan atas untuk memantau dengan cermat jaringan Wi-Fi miliknya. Ponsel Du Haiking, ketika terhubung ke Wi-Fi, dan perangkat lunak serta situs web apa yang dia kunjungi setelah terhubung ke Wi-Fi, dia dapat melakukan pemantauan menyeluruh melalui seperangkat alat yang disediakan oleh peretas.
Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, Du Haiking diam-diam mengunjungi situs album foto online hampir setiap hari ketika dia tidak ada. Untuk mengetahui rahasia apa yang disembunyikannya di album foto online, ia bahkan meminta bawahannya menggunakan cangkang perusahaan peripheral untuk langsung mengakuisisi perusahaan pengelola album foto online tersebut. Setelah mengakuisisi perusahaan ini, secara alami Anda akan menguasai semua data pengguna perusahaan ini. Termasuk apa yang diunggah dan dijelajahi pengguna di sini, dia dapat melihatnya dengan jelas di database. Oleh karena itu, dia sudah lama mengetahui bahwa Du Haiking membuka album foto online itu setiap hari untuk melihat beberapa foto dirinya dan Ye Changying, atau foto Ye Changying sendiri. Ini selalu menjadi siksaan yang sangat berat bagi Su Soudao. Dia tidak bisa menerima istri yang sangat dia cintai, dan dia selalu memikirkan pria lain. Biarpun orang itu sudah mati. Mungkinkah, dengan seluruh kerja keras dan dedikasinya, baginya hal itu tidak sepenting orang mati. Karena itu, dia selalu membenci Ye Changying. Meskipun Ye Changying telah meninggal selama bertahun-tahun, dia masih sangat membencinya, dan tidak melemah sama sekali selama bertahun-tahun. Namun, Su Soudao selalu menggunakan kata, kepentingan pribadi, untuk menghipnotis dirinya sendiri. Dia berpikir, jadi bagaimana jika Du Haiking sangat mencintai Ye Changying? Bukankah dia menikahi dirinya sendiri? Bukankah kamu memberi dirimu 2 anak? Jadi, dalam analisis terakhir, dia adalah laki-laki Du Haiking, dan dia adalah satu-satunya laki-laki. Ini sudah merupakan kemenangan mutlak. Namun, sekarang Du Haiking meninggalkannya dengan tegas. Mentalitas, kepentingan pribadinya, hancur dalam sekejap, dan semua sampah tertinggal. Meskipun kebencian di hatinya sangat besar saat ini, ketika dia berpikir bahwa lelaki tua itu masih memiliki urusan penting yang menunggunya untuk diselesaikan, dia hanya bisa menenangkan diri untuk saat ini, menyeka air matanya, menyiram wajahnya dengan air dingin, dan membungkus dirinya dengan piyama. Dia bergegas ke ruang kerja lelaki tua itu. Ruang belajar Su Chengfeng lebih besar dari ruang tamu villa biasa. Terus terang, ini adalah ruang pertemuan Su Chengfeng. Sama seperti ruang belajar kekaisaran seorang kaisar kuno, Su Chengfeng tidak hanya membaca dan mengolah dirinya di sini, tetapi juga menganggapnya sebagai otak inti seluruh keluarga Su. Ia sering mendiskusikan hal-hal penting keluarga Su dengan ahli waris dan anggota intinya dalam penelitian, banyak keputusan yang mempengaruhi keluarga Su, dan bahkan komunitas bisnis di seluruh negeri, berasal dari hal ini. Saat ini, Tuan Su telah memanggil semua keturunan generasi kedua dari keluarga Su. Selain Su Soudao, ada juga Su Soude, Su Souren, Su Souyi, Su Souli, Su Souzi, dan Su Souxin. Su Chengfeng mempunyai 5 orang putra dan 2 orang putri yaitu Tao, De, Ren, Yi, Li, Wisdom, dan Fight. Karena perjuangan keras dengan Du Haiking, Su Soudao berada di urutan terakhir. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa di seluruh ruang kerja, ayah dan 6 adik laki-lakinya semuanya dilanda kepanikan. Hal ini membuat jantungnya berdetak kencang. Dalam kesannya, ayahnya adalah orang yang tenang dan tenang selama bertahun-tahun, dan ekspresinya tetap tidak berubah meski gunung runtuh. Bagaimana dia bisa begitu panik hari ini? Selain itu, dia juga menemukan bahwa adik-adik di sekitarnya memandangnya dengan sangat aneh saat ini. Ada ketegangan, ketakutan, simpati, dan bahkan rasa kasihan di mata mereka. Jadi, dia bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang terjadi?" Su Chengfeng menatapnya dan bertanya dengan hati nurani yang bersalah, "Apakah kamu tidak melihat berita?" Su Soudao menatap piyamannya, malu. Berkata, "Dorongan apa? Aku baru saja mandi. Setelah aku selesai, pengurus rumah tangga mengatakan bahwa kamu ada hubungannya denganku, jadi aku bergegas tanpa mengambil ponselku." Su Chengfeng menghela nafas dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Soudao, ada beberapa hal yang perlu kamu pahami lebih banyak tentangku. Saat aku duduk di posisi ini, aku benar-benar harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dan aku tidak terlalu peduli dengan cinta di antara anak-anakku." Su Soudao sedikit terkejut. Dia tidak begitu mengerti mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, nada suara lelaki tua itu sepertinya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Anda tahu, lelaki tua itu selalu sangat ketat terhadap anak dan cucunya. Pada pertemuan keluarga sebelumnya, Su Ziyuan,
putra Su Shouxin, ditampar puluhan kali oleh ayahnya sendiri karena berbicara omong kosong di depan lelaki tua itu dan membuatnya tidak bahagia. Ia ditampar hingga hampir pingsan, dan lelaki tua itu merasa puas. Terlihat dari hal ini bahwa orang tua tersebut tidak akan pernah mengakui kesalahannya kepada keturunannya. Tapi hari ini, kenapa dia mengatakan ini? Su Chengfeng, lelaki tua dari keluarga Su, memang tidak pernah mengakui kesalahannya kepada keturunannya selama ini. Dia selalu sangat kuat dan memiliki sikap seorang kaisar kuno. Di mata para kaisar kuno, negara, dan kekuasaan di tangan mereka adalah yang paling penting, dan anak-anak mereka tidak akan pernah bisa menduduki peringkat pertama. Hal yang sama terjadi di matanya. Fondasi keluarga Su dan posisinya yang tak tergoyahkan sebagai kepala keluarga adalah hal terpenting di matanya. Menghadapi semua ini, apa pentingnya anak cucu? Namun, kali ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Biro Keamanan Nasional Negara Beihai akan benar-benar mengetahui perselingkuhannya dengan manajemen puncak tim pertahanan nasional Beihai. Mereka bahkan mengetahui identitas asli Su Ruoli, bahwa dia adalah anak haram Su Shoudao dan cucunya sendiri. Sekarang, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa dia, Su Chengfeng, adalah bajingan penyu yang bisa mengorbankan nyawa cucunya kapan saja demi keuntungan. Anak-anak di depanku ini masih belum tahu apa pendapat mereka tentangku. Lagi pula, jika ada ayah atau kakek yang melakukan hal seperti itu, anak cucunya akan sangat kecewa bahkan menjauhinya. Oleh karena itu, Tuan Su tahu betul, hal ini pasti membuat saya sekarang dibenci oleh dunia dan menyebabkan keluarga Su menderita kerugian besar dalam segala aspek. Jika saya tidak menangani pengaruh dalam keluarga dengan baik, saya, kepala keluarga, mungkin akan segera kehilangan semua gengsi, bahkan keluarga Su pun bisa runtuh. Petik 2. Saat ini adalah momen paling kritis bagi keluarga Su. Oleh karena itu, saya harus mencoba yang terbaik untuk menenangkan perasaan Su Shoudao mentalitasnya terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia tahu, akulah yang mengkhianati putri kandungnya, dan dia tidak bisa lebih memahami dan toleran terhadapku di tingkat manapun, maka dia mungkin akan memimpin melawanku dalam kemarahan. Masalah internal dalam keluarga akan terlalu besar. Selama dia lebih pengertian dan toleran terhadap saya, jika saya bisa menstabilkan dia, semua orang bisa. Bab 1123. Saat ini, Su Shoudao masih belum mengetahui peristiwa besar apa yang telah terjadi. Jadi, dia memandang Tuan Su dan bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" Tuan Su menghela nafas pelan dan berkata dengan sedih, "Hei, ini Ruoli." Su Shoudao buru-buru bertanya, "Siapa yang menemukan Ruoli?" Tuan Su menggelengkan kepalanya, "Belum." "Shoudao, ayah harus meminta maaf kepadamu tentang Ruoli. Aku juga berharap kamu bisa memaafkan ayah." Su Shoudao tidak menyangka lelaki tua itu akan melakukannya, sebenarnya mengikuti dia meminta maaf dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Bahkan jika masalah Ruoli pada akhirnya tidak terselamatkan, aku tidak akan menyalahkanmu." Su Shoudao juga merasa lelaki tua itu ingin melakukannya. Memang benar dia harus berusaha keras untuk menyelamatkan Su Ruoli. Namun hal ini sendiri memang sangat sulit, dan kejadian tersebut terjadi di negeri Beihai yang berada di luar jangkauan keluarga Su. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga selama proses penyelamatan, menyebabkan kegagalan penyelamatan, atau bahkan menyebabkan kematian Su Ruoli, itu benar. Itu bisa dimengerti. Pada saat ini, Tuan Su menghela nafas, "Hei, saya sangat bingung tentang masalah ini. Sangat sulit untuk menyelamatkan Ruoli. Jika Ruoli melakukan kejahatan serius di negara Beihai, itu sama sekali bukan uang bisa diselesaikan." Saat dia berbicara, matanya memerah, dan dia tersedak rasa malu. "Shoudao, aku tahu akan sulit menyelamatkan Ruoli, jadi aku mencapai kesepakatan rahasia dengan manajemen puncak nasional Beihai tim pertahanan." Su Shoudao tertegun dan berseru, "Kesepakatan? Perjanjian apa? Bagaimana Anda bisa mencapai kesepakatan dengan tim Bao Guo? Ruoli dan lebih dari 50 master lainnya semuanya adalah tim Beihai Bao Guo. Tim menangkap saya." Pasu mengeluh, "Hei, saya juga berdasarkan prinsip memaksimalkan kepentingan, jadi saya ingin bermain-main dengan tim Bao Guo. Di satu sisi, ini bisa membuat tim Bao Guo kembali menonjol di depan masyarakat negeri Beihai. Mari kita jalin hubungan kerjasama yang baik dengan tim Bao Guo. Di sisi lain, juga bisa menstabilkan keluarga He.
Pada analisa akhir, semuanya demi kepentingan keluarga Su. Su Soudao tercengang, "Ayah, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengatakan kamu ingin menyelamatkan Ruoli, tetapi kamu baru saja membuat pertunjukan?" Tuan Su berkata dengan sangat kesakitan, "Saya juga punya alasan sendiri." Su Soudao mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, berkata, "Kalian telah berbicara tentang dorongan berita sebelumnya, dorongan berita macam apa itu?" Tuan Su mengedipkan mata pada putra kedua, Su Soude, dan Su Soude segera menyerahkan telepon kepada Su Soudao dan berkata, "Saudaraku, pergilah dulu. Baca artikel ini." Petik 2. Su Soudao mengambil telepon dan membacanya dengan cermat kata demi kata. Setelah selesai membaca artikel ini, Su Soudao hampir mengamuk. Orang tua ini benar-benar menggunakan putri kandungku sebagai alat tawar-menawar untuk menyenangkan tim pertahanan nasional Beihai. Apakah orang ini bahkan setengah manusia? Petik 2. Tidak heran Du Haiking mengetahui tentang Su Ruoli. Tidak heran dia tiba-tiba ingin bercerai saya. Ternyata semua ini digali oleh Biro Keamanan Nasional Negara Beihai. Ketika saya memikirkan fakta bahwa istri saya Du Haiking dengan tegas melarikan diri dari rumah karena insiden Su Ruoli, dan dia ingin menceraikan diri saya sendiri, dikombinasikan dengan hari yang cerah ini, Su Soudao tidak tahan dengan berita seperti guntur. Dia memelototi Tuan Su dan dengan marah menegur, "Ruoli adalah cucumu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tahukah kamu, bahwa karena apa yang kamu lakukan, hidup dan mati Ruoli tidak diketahui sekarang, dan Haiking juga akan mengikuti aku bercerai. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa?" Tuan Su berkata dengan serius, "Sudao, bahkan jika saya tidak melakukan ini, kita tidak dapat menyelamatkan Ruoli." Su Soudao mengertakkan gigi dan bertanya, "Tidak mungkin menyelamatkan dia. Cu Ruoli, apakah kamu harus menggunakan Ruoli untuk membuat pertunjukan? Apakah kamu harus menggunakan Ruoli untuk menyenangkan tim keamanan nasional Beihai?" Ketika Tuan Su melihat sikap buruk Su Soudao, dia hanya bisa sedikit mengernyitkan keningnya dan nadanya agak dingin. Berkata, saya melakukan semua ini demi kepentingan keluarga Su." Su Soudao tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan tegas, "Keuntungan keluarga Su. Apakah mungkinkah mengorbankan nyawa putriku demi kepentingan keluarga Su? Hidup." Tuan Su berkata dengan dingin, "Jangan lupa, dia hanyalah anak haram dengan identitas yang teduh." Su Soudao berteriak dengan marah, "Jadi bagaimana jika saya memiliki anak perempuan tidak sah?" Anak perempuan tidak sah juga merupakan anak perempuan Su Soudao saya. Petik 2. Tuan Su juga sama marahnya dan bertanya kepadanya, Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Apakah Anda mencoba menyelesaikan rekening dengan saya?" Su Soudao mengertakkan gigi dan berkata, "Hanya karena apa yang Anda lakukan, putri kandung saya menghilang, dan istri saya akan menceraikan saya." Tuan Su berkata dengan dingin, "Jangan menurutku akulah yang menyakiti Ruoli, kaulah yang benar-benar menyakitinya." Petik 2. Jika kamu tidak membiarkan dia memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto, bagaimana mungkin pemerintah Beihai sangat membencinya? Petik 2. Putri kandungmu ada di sini karena dia melaksanakan perintahmu. Dia telah menjadi penjahat paling serius di negara Beihai. Petik 2. Dengan semua kejahatan yang Anda minta dia lakukan, menurut hukum negara Beihai, dia pasti tidak akan lolos dari kematian. Petik 2. Jadi kamu harus ingat bahwa ini semua salahmu. Kamulah yang menyebabkannya, bukan aku. Ketika Su Soudao mendengar ini, seluruh ekspresinya terasa seperti disambar petir, dan dalam sekejap, dia menjadi sangat malu. Tuan Su benar, jika dia tidak bersikeras membunuh seluruh keluarga Matsumoto pada saat itu, Su Ruoli tidak akan pernah berakhir seperti ini. Oleh karena itu, ketika mendengar hal tersebut, amarah di hatinya langsung mereda karena rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Melihat masih ada harapan untuk bangkit kembali, Tuan Su segera mengejar kemenangan dan berkata dengan tegas, "Jadi, meskipun saya tidak melakukan ini, Su Ruoli tidak akan pernah selamat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menyakitinya? Bahkan jika dia tidak selamat pada akhirnya, yang terpenting adalah orang yang bertanggung jawab juga kamu, bukan aku." Petik 2. Sebaliknya, justru karena apa yang aku lakukan itulah yang memberi Su Ruoli kesempatan untuk hidup. Petik 2. Kamu punya mengetahui bahwa keberadaannya tidak diketahui sekarang. Ini membuktikan bahwa dia tidak berada di tangan Departemen Kepolisian Nasional Beihai atau Tim Keamanan Nasional Beihai.
Mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Su Soudao sangat tertekan. Dia juga tahu bahwa berdasarkan kejahatan Surwoli, hukuman mati adalah satu-satunya kemungkinan dalam sistem peradilan negara Beihai. Orang tua itu benar. Jika Surwoli benar-benar mati, sebagian besar tanggung jawab ada pada dirinya sendiri. Saat ini, Tuan Su melanjutkan dengan nada dingin, "Adapun Du Haiking, jika dia ingin menceraikanmu, ceraikan saja dia." Petik 2. Berbeda dengan kami, keluarga Du semuanya memiliki posisi tinggi dan sangat memperhatikan penampilan. Anda memiliki anak perempuan tidak sah. Jika hal semacam ini terungkap, bahkan jika Du Haiking tidak menceraikan Anda, keluarga Du pasti akan memaksanya untuk menceraikan Anda demi muka. Petik 2. Bagaimanapun, misi sejarah keluarga Du untuk keluarga Su telah selesai, dan kami tidak akan melakukannya di masa depan. Tidak peduli betapa kami membutuhkannya, perceraian bukanlah hal yang buruk. Su Soudao berkata dengan sangat sedih, tetapi perasaanku terhadap Haiking datang dari bawah dari hatiku. Aku tahu. Tuan Su mendengus dingin, berkata, "Apakah kamu tahu apa yang paling membuatku tidak puas denganmu?" Su Soudao menggelengkan kepalanya dengan hampa. Tuan Su dengan tegas memarahi, "Yang paling membuat saya tidak puas dengan Anda adalah Anda begitu rendah hati saat menghadapi Du Haiking. Bagaimana bisa seorang pria dari keluarga Su begitu rendah hati terhadap seorang wanita?" Bab 1124. Dengan kedua tangan siap menghadapi teguran ayahnya, Su Soudao berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Ayah, bukankah seperti itu hubungan? Selalu ada satu pihak yang lebih berbakti daripada yang lain. Selain itu, selama bertahun-tahun bahwa Haiking telah bersamaku, dia telah menjalani kehidupan yang membumi bersamaku, tetapi sebagai perbandingan, aku telah mengecewakannya." Su Chengfeng melambaikan tangannya dengan ekspresi agak tidak sabar dan berkata, jangan bicara tentang Haiking lagi. Sekarang bukan waktunya membicarakan cinta di antara anak-anakmu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah kita selanjutnya. Petik 2. Ya, saudara. Su Soude, anak kedua, berkata dengan wajah sedih, "Kami benar-benar sedang membuat sarang lebah sekarang. Seluruh kerajaan Beihai sekarang sangat gembira dengan keluarga Su, dan orang-orang di negara ini juga menganggap kami kejam dan tidak adil. Internet penuh dengan komentar yang menentang kami. Saat pasar saham dibuka besok, harga saham perusahaan tercatat kami pasti akan anjlok, dan kami akan kehilangan uang saat itu. Tak terukur." Su Souren, anak ketiga, berseru juga, "Bahkan orang-orang kami sendiri pun mungkin akan merinding dengan kejadian Surwoli sekarang. Anak-anak masih belum tahu apakah mereka pernah mendengarnya. Jika mereka mendengarnya, saya khawatir mereka akan berpikir terlalu banyak." Su Chengfeng berkata dengan wajah gelap, "Kembalilah dan beritahu anak-anakmu dengan jelas. Alasan kenapa aku ingin menggunakan Surwoli untuk bekerja sama dengan tim pertahanan nasional Beihai, di satu sisi, karena Surwoli bukanlah anak perempuan yang sah dan sah, melainkan anak haram yang tidak bisa dilihat secara terang-terangan. Di sisi lain, juga karena Surwoli sendiri sudah pasti mati, jadi jangan terlalu dipikirkan oleh anak-anakmu. Apalagi bicarakan masalah ini di dalam keluarga, dan mereka yang melanggar peraturan akan langsung dikirim ke Amerika Selatan untuk tinggal selama 3 tahun. Ekspresi semua orang menjadi tegas ketika mendengar ini. Orang tua itu pasti merasa kejadian ini sangat memalukan. Sebagai manipulator di baliknya, begitu masalah itu terbongkar pasti dia akan merasa tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Alhasil, semua orang diam-diam, tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang mengangguk. Disinilah ahli waris keluarga Su pintar. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua itu sangat mementingkan wajah dan martabatnya sendiri, jadi begitu dia merasa bahwa masalah ini adalah sebuah skandal dan tidak ingin orang lain menyebutkannya lagi, maka mereka bahkan tidak menjawab pertanyaan itu dengan benar dan memperlakukannya, seolah-olah itu belum terjadi. Melihat keheningan semua orang, wajah Tuan Su sedikit melembut, dan dia berkata, "Saya akan mengatur beberapa hal sekarang. Tolong dengarkan saya." Petik 2. Kemudian semua orang melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Ayah, apa yang kamu inginkan dariku?" Untuk mengatakan, Tuan Su memerintahkan dengan suara dingin, "Pertama, mulai sekarang, hubungi semua media yang dapat kita hubungi dan tawarkan mereka harga yang besar untuk menghapus laporan tersebut." Petik 2. Kedua, hubungi semua media sosial, platform, dan app
dan minta mereka untuk hapus insiden keluarga Su ini dari semua daftar pencarian terpopuler dan hapus konten negatif. Petik 2. Ketiga, biarkan Angkatan Laut keluar untuk membantah rumor tersebut dan menyatakan kepada dunia luar bahwa masalah ini sudah selesai oleh pesaing, dan Surwoli sama sekali tidak. Keturunan keluarga Su, siapapun yang berani menyebarkan rumor di internet atau platform media lain harus memikul tanggung jawab hukum yang sesuai. Semua orang mengangguk. Tuan Su menghela nafas. Dengan situasi saat ini, keluarga Su kami hanya dapat melakukan hubungan masyarakat krisis. Petik 2. Selama hubungan masyarakat krisis dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk kembali lagi. Tentu saja, kembalinya melawan angin juga mungkin terjadi. Setelah opini publik domestik berubah, rakyat dan pemerintah kerajaan Beihai sekarang sangat membenci keluarga Su. Tidak peduli seberapa keras keluarga Su dibersihkan, mustahil bagi keluarga Su untuk melakukannya, dibersihkan di kerajaan Beihai. Di masa depan, mereka pasti tidak ingin menghasilkan uang dari orang Beihai, dan di masa depan, keluarga Su Haiguo pasti akan membalas keluarga Su dalam segala aspek. Su Soudao memaksakan dirinya untuk sementara melupakan urusan Du Haiking dan Surwoli, dan bertanya, "Ayah, apakah Anda memiliki perkiraan seperti apa masalah ini nantinya? Berapa kerugian yang akan ditimbulkan pada kita?" Su Chengfeng menghela nafas, sulit untuk mengatakannya untuk saat ini. Negara Beihai adalah pasar terbesar di seluruh benua Asuna kecuali negara Yan kita. Pasar ini sendiri memiliki dampak besar pada masa kini dan masa depan keluarga Su kita. Ada yang tak terukur kerugian. Selain itu, perusahaan negara Beihai telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh yang besar. Baik itu pasar Federasi Utara atau Federasi Selatan, mereka sangat terlibat. Jika mereka benar-benar ingin menyerang keluarga Su di luar negeri, maka semua ekspansi kita ke luar negeri di masa depan akan sangat terpengaruh. Su Soude, kakak tertua kedua, bertanya, "Ayah, tidak bisakah kita memperbaiki hubungan dengan pemerintah Beihai?" Perbaikannya, Su Chengfeng tersenyum pahit, bagaimana cara memperbaikinya? Jika kita dapat menemukan Surwoli dan mengembalikannya ke Departemen Kehakiman Negara Beihai, kita bisa diselamatkan. Tapi sekarang keberadaan Surwoli tidak diketahui, apa yang bisa kita lakukan? Su Soude berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu kita akan menemukan cara untuk menemukannya." Surwoli, jika waktunya tiba, serahkan Surwoli ke Departemen Kehakiman Negara Beihai, lampirkan surat permintaan maaf publik yang tulus, dan jika memungkinkan, berikan kompensasi sejumlah uang, dan masalah ini harus diatasi. Su Chengfeng melambaikan tangannya, lupakan saja, kita tidak punya cara untuk memberikan kompensasi jika kita mau. Keluarga Matsumoto telah dimusnahkan, bahkan jika kita ingin memberi kompensasi kepada kerabat mereka sejumlah uang, kita masih harus menemukan kerabatnya. Nanti akan lebih mengharukan. Itu melukai saraf masyarakat Haiguo. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua setuju. Perkara ini memang berbeda dengan perkara pidana biasa. Dalam perkara pidana umum, selama keluarga almarhum mendapat ganti rugi secara aktif dan keluarga almarhum secara sukarela mengeluarkan surat kesepahaman, maka keringanan hukuman tertentu dapat diperoleh dari undang-undang dan opini masyarakat. Namun, Surwoli memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto, bahkan putra Matsumoto Ryoto yang telah mengubah nama belakangnya setelah mantan istrinya. Keluarga Matsumoto sudah meninggal, jadi bagaimana mungkin ada kerabat? Oleh karena itu, meskipun keluarga Su ingin memberikan kompensasi, tidak ada yang memberikan kompensasi. Su Soude berkata dengan marah, dalam hal ini, mari bersiap dengan kedua tangan. Di satu sisi, kita harus melakukan hubungan masyarakat krisis dengan cepat, dan di sisi lain, kita harus segera menemukan keberadaan Surwoli. Setelah itu, dia melihat ke arah Su Soudao dengan ekspresi menyesal dan berkata dengan serius. Berkata, "Saudaraku, jangan salahkan adikmu karena membicarakanmu. Kamu mengatakan bahwa semua ini disebabkan olehmu. Jika kamu tidak main-main dengan He Xiuying kembali kalau begitu, kamu tidak akan merepotkan seperti Surwoli." Putri haramnya, melihat putra keduanya tiba-tiba menyerangnya, Su Soudao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sude, ini terjadi 20 tahun yang lalu, dan kamu masih mengeluarkannya di depan ayahmu dan orang lain. Apa tujuannya membuat keributan seperti itu di depan adik laki-laki dan perempuanku?" Su Soude tidak menyangka kakak tertuanya akan begitu tajam.
Dia bisa melihat melalui dirinya sendiri, pikiran sekaligus, dan dia bahkan memberinya pukulan di depan ayah dan adik-adiknya, penculikan moral. Dia ingin menggunakan topik itu di depan lelaki tua itu dan menyerahkan semua tanggung jawab atas masalah ini pada Su Soudao. Dengan cara ini, dia membantu ayahnya mengalihkan tanggung jawab, dan dia juga menyalahkan kakak laki-lakinya di depan ayahnya. Baskom berisi air kotor. Namun, pikiran Su Soudao sangat cepat, dan dia segera membuang air kotor itu kembali. Jadi, dia langsung berkata, kakak benar, Surwoli sudah berusia awal 20-an. Tidak masuk akal membicarakan hal ini lagi, tapi mari kita bicara tentang apa yang ada di depan kita. Katakan saja beberapa hari yang lalu, si Fei dan si Yu diculik. Selama Anda sudah sedikit tenang saat itu dan tidak bertindak karena marah dan membiarkan Surwoli menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto, masalah ini tidak akan sampai pada titik di mana itu terjadi, hari ini. Dalam analisis terakhir, itu semua masalah yang kamu sebabkan. Bab 1125, Su Soudao telah menyiapkan serangkaian pukulan combo. Rencananya adalah untuk memukul Su Soudao dengan pukulan pertama karena dia tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya dan mengacau, yang menyebabkan masalah selanjutnya. Dan kemudian dengan pukulan kedua, dia akan memukul Su Soudao karena terlalu kejam dan bersikeras membunuh semua orang di keluarganya, yang mengakibatkan bencana seperti itu. Pukulan pertama meleset, namun pukulan kedua mengenai wajah Su Soudao dengan kuat. Beberapa anak keluarga Su lainnya langsung menunjukkan persetujuannya setelah mendengar hal tersebut. Lagi pula, masalah di kerajaan Beihai ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan sekarang mereka juga terlibat, semua karena Su Soudao saja. Ekspresi Su Soudao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Perintah untuk memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto memang diberikan kepada Ruoli sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak berani dia katakan. Saat itu, lelaki tua itu telah memberinya instruksi, yang dia maksud saat itu adalah setelah pembunuhnya ditemukan, dia akan dihukum berat. Jika lelaki tua itu tidak mengatur nada bicaranya, dia mungkin tidak akan berani memberi perintah pada Surwoli untuk memusnahkan keluarganya. Tapi Su Soudao tidak bisa mengatakan ini, dan dia tidak berani mengatakannya. Ia juga mengetahui bahwa pembunuhan seluruh keluarga Matsumoto, di satu sisi memang atas perintahnya, dan di sisi lain, ia memang sedikit impulsif saat itu. Saat kejadian itu terjadi, Su Soudao mengetahui bahwa orang yang menculik anak-anaknya sebenarnya adalah Matsumoto Ryoshi, dan Matsumoto hampir membunuh Su Ziyu dan Su Zifei. Su Soudao merasakan kemarahan yang tak tertahankan. Ryoto Matsumoto ingin membunuh anak-anaknya, yang dianggapnya sebagai tindakan pemberontakan. Jika aku membunuh Matsumoto Ryoto begitu saja, aku tidak akan bisa menghilangkan bau mulut di hatiku. Apalagi kelakuan Ryoto Matsumoto saat itu memang sangat seram dan seram. Jika dia hanya membunuhnya, anggota keluarga Matsumoto yang lain pasti akan membalaskan dendamnya, dan mereka pasti akan menggunakan taktik yang lebih jahat dan keji untuk menghadapinya. Oleh karena itu, di satu sisi, untuk melampiaskan amarahnya, dan di sisi lain, untuk menghindari masalah di masa depan, dia memutuskan untuk membiarkan Surwoli memimpin tuan dari keluarga Su untuk memusnahkan keluarga Matsumoto. Namun, siapa sangka Surwoli tidak bisa melarikan diri setelah memusnahkan keluarga Matsumoto. Jika dia melarikan diri pada saat itu, tidak akan ada bukti tentang masalah ini. Bahkan jika seluruh kerajaan Beihai mengira keluarga Matsumoto dimusnahkan sendiri, itu tidak masalah. Tidak ada bukti, jadi apa yang dilakukan ini? Kata orang. Namun, hal buruknya adalah ketika Surwoli dan tuan keluarga Su lainnya melarikan diri dari negara Beihai, mereka langsung dibuang oleh tim keamanan nasional Beihai. Ini tiba-tiba mendorong seluruh masalah ini ke dalam keluarga Su. Sebuah jurang yang bahkan Soudao tidak bisa mengendalikan. Sekarang, Su Soudao menggunakan masalah ini untuk menyerangnya, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Su Soudao melihat kakak tertuanya telah gagal dan tidak berkata apa-apa. Dia segera menyadari bahwa dia telah memukul kakak tertuanya dalam jarak 7 inci, jadi dia buru-buru mengejar kemenangan dan berkata, "Saudaraku, kami masih berharap kamu bisa memimpin kami dan seluruh keluarga Su akan menciptakan kejayaan baru di masa depan. Namun, jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu sendiri, keluarga Su mungkin akan menderita kerugian besar di tanganmu di masa depan. Jangan salahkan aku, adik laki-laki, karena telah bersuara. Saya juga melakukan ini demi masa depan keluarga Su. Kita, bahkan lebih baik lagi."
Sebagai calon juru mudi keluarga Su, Anda harus dapat mendengar suara-suara yang berbeda, sehingga adik-adik kita dapat membantu Anda dengan lebih baik, Don, bukankah begitu? Begitu, Su Shoude mengucapkan kata-kata ini, wajah Su Shoudao berubah menjadi hijau. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia tahu persis seberapa besar niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata tulus saudaranya. Dia mengertakkan gigi dan berpikir dalam hati, Su Shoude, kamu benar-benar menemukan kesempatan yang tepat untuk menambah penghinaan pada luka. Petik 2. Meskipun saya juga bertanggung jawab atas semuanya, saya bukanlah orang yang menempatkan keluarga Su dalam situasi pasif ini. Itu orang tua, tapi bajingan Su Shoude ini menyalahkanku di depan semua orang, memaksaku untuk disalahkan. Petik 2. Jika aku membawanya, maka akulah yang akan berdosa dari semua ini. Tetapi jika aku tidak mau membawanya, lelaki tua itu tidak tahu harus berpikir apa. Dia pasti akan sangat membenciku di dalam hatinya. Petik 2. Lagi pula, Su Shoude, bajingan ini, berulang kali di depan lelaki tua itu, dia menyebutkan bahwa aku adalah calon juru mudi keluarga Su dan berkata bahwa dia bisa membantuku dengan lebih baik. Bukankah ini niat membunuh? Orang tua itu masih hidup, dan orang tua itu masih memegang kendali penuh atas seluruh keluarga Su. Tapi Su Shoude berulang kali berkata di hadapannya bahwa aku adalah juru mudi masa depan. Dia ingin membuat orang tua itu membenciku kematian. Petik 2. Sejak zaman kuno, kaisar yang berumur panjang sangat waspada terhadap sang pangeran. Karena dalam pandangannya, sang pangeran selalu semua orang mendambakan tahta dan kekuasaannya, jadi sang pangeran pasti menantikan kematiannya sepanjang waktu. Jauh di lubuk hatinya, lelaki tua itu pasti memiliki kewaspadaan yang sama terhadapku. Sekarang Su Shoude menyebutkannya seperti ini, lelaki tua itu pasti akan menjadi lebih waspada terhadapku. Petik 2. Tidak hanya itu, apa yang Su Shoude melakukannya, itu seperti diam-diam membantu lelaki tua itu keluar dari masalah. Awalnya, lelaki tua itu adalah orang yang mengabaikan darah dan menggunakan nyawa cucunya untuk bajingan yang menukar keuntungan. Petik 2. Tapi, setelah digigit seperti ini oleh Su Shoude, semua tanggung jawab ada di tanganku. Orang tua itu pasti sangat puas dengan operasi Su Shoude. Ini sungguh keji. Petik 2. Seperti yang diharapkan Su Shoudao. Setelah Su Shoude mengatakan ini, wajah Tuan Su langsung terlihat jauh lebih baik. Dia berpikir dalam hati, panci sebesar itu harus dibawa oleh seseorang. Seperti kata pepatah, teman tahu yang sudah mati akan melakukannya, tidak pernah mati sebagai seorang tahu yang malang. Karena Shoude hanya menyalahkan Shoudao, maka saya bahagia dan santai. Jadi, dia berkata dengan dingin, jagalah tahu. Apa pendapat Anda tentang apa yang baru saja dikatakan Shoude? Su Shoudao ingin mati. Petik 2. Bagaimana menurutku? Apa yang berani ku katakan? Pendapat saya yang sebenarnya adalah Su Shoude berbicara omong kosong. Tapi bolehkah aku mengatakan ini? Bolehkah aku mengatakan itu? Petik 2. Jika aku benar-benar mengatakan bahwa Su Shoude kentut, bukankah itu berarti aku akan menyalahkanmu kembali? Dengan sifat pendendammu, bisakah aku tetap memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Memikirkan hal ini, Su Shoudao menghela nafas dalam hatinya. Hei, biarpun kamu mengucapkan ribuan kata, kamu tetap harus mematahkan gigi dan menelannya di perutmu. Jadi, dia berkata dengan ekspresi malu, ayah, saya setuju dengan apa yang dikatakan Shoude. Masalah ini memang semua salah saya. Saya melakukan kesalahan. Jangan khawatir, saya akan belajar darinya dan bersikap positif di masa depan, benar. Su Chengfeng tiba-tiba merasakan nafas sesak di dadanya menghilang dalam sekejap. Benar saja, tidak ada yang mau disalahkan. Tidak peduli seberapa dekat mereka akan saling menyalahkan. Seperti ketika seorang anak sakit, suami menyalahkan istri karena tidak merawatnya dengan baik, dan istri dia menyalahkan suami karena tidak mempedulikannya sepanjang waktu. Dia keluar larut malam dan tidak bisa mengejar mobil. Suami menyalahkan istri karena meluangkan waktu untuk mengenakan pakaian berdandan dan berganti pakaian. Sang istri menyalahkan suaminya karena terlalu lama masuk ke dalam mobil. Pokoknya, selama Anda bisa menyalahkan orang lain, bahkan kepada putra Anda sendiri, ini juga merupakan hal yang baik untuk dirayakan semua orang. Jadi, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, sebagai anak tertua Su, kamu terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu.
Kamu harus benar-benar memoles bagian tepi dan sudut tubuhmu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berdeham dan melanjutkan, ahem, ayo lakukan ini. Mulai sekarang, hingga masalah ini benar-benar terselesaikan, Anda tidak boleh tampil di depan umum lagi, diam-diam pergi ke negeri bangga untuk tinggal sebentar, dan tunggu hingga pusat perhatian selesai. Petik 2. Bersambung.